Persia, bangsa yang agung ini dulu satu bangsa yang menguasai hampir setengah dunia. Lebih besar dari Romawi, lebih kaya dari Mesir. Tapi anehnya, hampir tidak ada yang membicarakan mereka hari ini. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, sekelompok bangsa Indo-Iran bermigrasi ke wilayah yang kini dikenal sebagai Iran, menjadi tempat berkembangnya berbagai suku, termasuk bangsa Media dan Persia. Catatan tertulis paling awal tentang bangsa Persia muncul dalam sumber Asyur pada abad ke-9 sebelum Masehi, yang menyebut mereka sebagai Parsa. Seiring waktu, suku-suku Iran mulai berkembang dan terbagi menjadi dua kekuatan utama, yaitu bangsa Media dan bangsa Persia. Bangsa Media lebih dulu menjadi kuat dan menguasai sebagian besar wilayah di dataran tinggi Iran. Sementara itu, bangsa Persia, yang dikenal sebagai Parsa, masih berada di bawah kekuasaan mereka. Namun, situasi ini berubah pada abad ke-6 sebelum Masehi. Seorang pemimpin dari Persia bangkit menentang kekuasaan Media, namanya adalah Cyrus the Great. Sekitar tahun 550 sebelum Masehi, ia berhasil mengalahkan Raja Media dan mengambil alih kekuasaan. Kemenangan ini bukan hanya sekadar pemberontakan, tetapi menjadi awal dari sebuah kekaisaran besar yang dikenal sebagai Kekaisaran Achaemenid. Dari sinilah Persia berubah dari sekadar suku kecil menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah dunia. Setelah mengalahkan bangsa Media, Cyrus the Great tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai memperluas wilayahnya, menaklukkan satu persatu kerajaan besar di sekitarnya. Pada tahun 539 sebelum Masehi, ia menaklukkan kota Babylon tanpa kehancuran besar, dan justru membebaskan banyak rakyat yang tertindas. Penaklukan ini menjadikan Persia sebagai kekaisaran terbesar di dunia, saat itu membentang dari Asia Tengah hingga Timur Tengah, dan setelah kematian Cyrus kekuasaan dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya, yang semakin memperluas dan memperkuat Persia. Salah satu raja terpenting adalah Darius I. Di bawah kepemimpinannya Persia mencapai puncak kejayaan. Ia membangun sistem pemerintahan yang rapi, membagi wilayah menjadi provinsi dan menciptakan sistem pajak yang teratur. Namun kejayaan besar ini membawa Persia pada konflik yang tidak terhindarkan. Ketika wilayahnya semakin luas, Persia mulai bersinggungan dengan dunia barat, khususnya bangsa Yunani. Ketegangan ini akhirnya berubah menjadi perang besar yang dikenal sebagai Perang Yunani-Persia. Beberapa tahun kemudian Yunani berhasil mengusir pasukan Persia sepenuhnya. Perang ini tidak menghancurkan Persia, namun menghentikan ekspansi mereka ke Eropa. Sejak saat itu kekuasaan Persia perlahan mulai melemah dan dunia mulai berubah. Setelah gagal menaklukkan Yunani, kekaisaran Persia perlahan mulai melemah. Wilayahnya yang sangat luas justru menjadi beban. Pemberontakan mulai muncul dan kekuasaan pusat semakin rapuh. Raja-raja setelah Darius I tidak lagi mampu mempertahankan kejayaan seperti sebelumnya. Hingga akhirnya, pada abad keempat sebelum Masehi datang ancaman yang tidak terduga dari barat. Seorang pemuda ambisius dengan pasukan yang jauh lebih kecil, namun memiliki strategi yang luar biasa. Pemuda tersebut bernama Alexander the Great. Pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander mulai menyerang wilayah Persia. Dalam pertempuran demi pertempuran, pasukan Persia terus dikalahkan hingga akhirnya raja terakhir Persia, Darius III, tidak mampu menghentikan invasi tersebut. Puncaknya terjadi ketika kota megah Persepolis jatuh ke tangan Alexander. Kota itu dijarah dan akhirnya dibakar, menandai berakhirnya Kekaisaran Achaemenid yang pernah menguasai hampir seluruh dunia. Dalam waktu singkat, sebuah kekaisaran besar yang dibangun selama ratusan tahun hancur begitu saja. Namun meskipun kekuasaan mereka runtuh, bangsa Persia tidak pernah benar-benar hilang. Warisan mereka tetap hidup hingga sekarang dalam sebuah negara yang kita kenal sebagai Iran.